Halo. Horas. Sampurasun. Hai. Halo semuanya. Hola amigos. Hai, perkenalkan saya Tasya Selbila dengan NPM akhir 010. Perkenalkan, nama saya Dalen Tarobek Aniu dari NPM 051. Nama saya Fitra Kurniawan dengan NPM 019. Perkenalkan, saya Abraham Ritonga dengan NPM akhir 044. Perkenalkan, saya Elvis Tampu-Bolon dengan NPM 014. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Fawaz Ramadan, NPM akhir 028. Kami akan membahas mengenai studi kasus kebijakan publik internasional ratifikasi amandemen Kilagi dengan judul Penciptakan Masa Depan yang Berkelanjutan, Transformasi Industri dengan Pelarangan ECFC dan CFC. Hola amigos, perkenalkan saya Abraham Ritonga dengan NPM akhir 044. Yuk mengenal CFC dan HCFC, apa itu senyawa penghancur ozon. Klorofluorokarbon atau CFC adalah kelompok senyawa organik yang mengandung klor, fluor, dan karbon. CFC banyak digunakan pada abad ke-20 sebagai refrigerasi dan pendingin udara. Selain itu juga digunakan sebagai semprotan aerosol dan sebagai pelarut. Namun CFC telah terbukti menyebabkan pengurangan lapisan ozon bumi. CFC adalah senyawa stabil yang bertahan di atmosfer dalam beberapa dekade sehingga dapat menyebabkan penyebaran yang jauh dan mempengaruhi lapisan ozon bumi. Lalu, apa itu HCFC? HCFC atau hidroklorofluorokarbon adalah senyawa organik yang mengandung hidrogen, klor, fluorida, dan karbon. HCFC diperkenalkan pada tahun 1980-an sebagai pengganti klorofluorokarbon atau CFC yang ditemukan dapat mengurangi lapisan ozon bumi sebelumnya. Meskipun HCFC memiliki potensi pengurangan lapisan ozon yang lebih rendah daripada CFC, namun tetap saja berkontribusi pada pengurangan lapisan ozon bumi. HCFC terutama digunakan sebagai refrigerasi dalam sistem pendinginan udara. HCFC memiliki masa hidup atmosfer yang lebih pendek daripada CFC, tetapi tetap berkontribusi pada pengurangan lapisan ozon bumi. Lalu, bagaimana CFC dan HCFC dapat merusak ozon? Senyawa molekul HCFC, jika mengenai energi UV, maka energi UV tersebut akan memecah atom klorin dari HCFC. Yang kemudian, atom tersebut akan membentuk klorin monoksida dan 2 atom oksigen. Selanjutnya, oksigen akan terlepas ke atmosfer, lalu atom oksigen akan bereaksi dengan ikatan klorin monoksida, yang kemana kemudian akan terbentuk kembali molekul oksigen dan pelepasan klorin radikal bebas, di mana klorin radikal bebas inilah yang merupakan molekul perusak lapisan ozon bumi. Prosesnya akan terus terjadi berulang seperti siklus yang bisa dilihat. Adapun larangan penggunaan HCFC yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2014 tentang larangan penggunaan HCFC di bidang perindustrian. Peraturan ini diterapkan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, bahwa berdasarkan ketentuan Konvensi Wina dan Protokol Montreal, negara berkembang wajib melaksanakan penghapusan penggunaan bahan perusak ozon atau BPO secara bertahap sampai batas waktu tertentu. Yang kedua, bahwa HCFC merupakan salah satu jenis BPO yang digunakan sebagai bahan baku dan penolong pada bidang industri yang sepenuhnya secara keseluruhan berasal dari impor. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan kedua, perlu mengendalikan dan melarang secara bertahap penggunaan HCFC dalam bidang kegiatan industri di Indonesia. Dan yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3, perlu menerapkan peraturan perindustrian tentang larangan penggunaan HCFC di bidang perindustrian. Berikut data perkembangan konsumsi bahan perusak ozon di Indonesia menurut senyawa kimia dan kode HS atau metric ton yang diambil di tahun 2015 sampai 2020. Terlihat pada total HCFC di tahun 2015 terjadi penurunan setelah adanya peraturan dari Menteri Perindustrian di tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016, total HCFC melonjak secara drastis dan di tahun 2017 sampai 2020 terjadi penurunan tetapi tidak begitu signifikan. Terbukti bahwa peraturan dari Menteri Perindustrian tahun 2014 tidak begitu berpengaruh untuk penggunaan HCFC tersebut. Dalam sejarahnya, Kilagi Amendment Ratification dimulai pada 16 September 1987
Pada saat itu namanya baru Protokol Montreal. Itu disepakati oleh negara-negara anggota Konvensi Wina dengan tentang lapisan ozon dengan tujuan mengurangi produksi dan konsumsi senyawa kimia yang merusak lapisan ozon, termasuk klorofluorokarbon (CFC) dan hidroklorofluorokarbon (HCFC). Lanjut oleh 1 tahun 1989, Protokol Montreal resmi berlaku. Lanjut tahun 92, Montreal diadopsi sebagai bagian dari Konvensi Wina tentang lapisan ozon dan menjadi hukum internasional. Pada tahun 94, Amerika Serikat mulai melarang produksi dan penggunaan CFC dan HCFC. Lanjut tahun 95, Protokol Montreal diperbarui dalam Konferensi Montreal dengan menambahkan jadwal penurunan produksi dan konsumsi HCFC. Tahun 2007, negara-negara anggota Protokol Montreal sepakat untuk memulai negosiasi tentang pengurangan produksi dan konsumsi hidrofluorokarbon (HFC). Lanjut, kedua tahun terakhir, pada 15 Oktober 2016, Kigali Amendment ditandatangani oleh negara-negara anggota Protokol Montreal di Kigali, Rwanda, dengan tujuan mengurangi produksi dan konsumsi HFC. Lalu, pada tanggal 1 Januari 2019, Kigali Amendment resmi mulai berlaku. Setelah memenuhi syarat jumlah ratifikasi yang diperlukan, saat ini lebih dari 110 negara telah meratifikasi Kigali Amendment, termasuk Indonesia, Uni Eropa, dan sejumlah negara berikut. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Fawaz Ramadan, NPM akhir 028. Indonesia mengesahkan amandemen Kigali melalui Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2022 tentang pengesahan amandemen atas Protokol Montreal tentang bahan-bahan yang merusak lapisan ozon Kigali tahun 2016 pada tanggal 1 November 2022 kemarin. Selanjutnya, pada 14 Desember 2022, PBB menyampaikan notifikasi penerimaan instrumen ratifikasi amandemen Kigali atas pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dewanti yang juga sekaligus bertindak sebagai National Focal Point Indonesia untuk Protokol Montreal menjelaskan, amandemen Kigali akan berlaku bagi Indonesia mulai tahun 2023 ini 90 hari setelah penerimaan instrumen ratifikasi. Amandemen Kigali atas Protokol Montreal tentang bahan-bahan yang merusak lapisan ozon mengatur tentang pengurangan konsumsi HFC secara bertahap sampai tahun 2045. Amandemen tersebut disepakati pada 15 Oktober 2016 di Kigali, Rwanda, dan telah mulai berlaku secara nasional pada 1 Januari 2019. Sebagai informasi, HFC bukan merupakan bahan perusak ozon atau BPO, namun termasuk dalam kategori GBK yang berpotensi menyebabkan pemanasan global. Oleh karena itu, HFC akan masuk menjadi gas baru dalam upaya pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional kedua. Jadwal pengendalian konsumsi HFC di Indonesia akan dimulai dengan freeze atau pengembalian konsumsi ke baseline di tahun 2024 dan pengurangan konsumsi secara bertahap, yaitu dimulai dari 10%, 30%, 50%, dan di akhir 80% pada tahun 2045. Senyawa HFC yang diatur dalam amandemen Kigali mencakup senyawa tunggal dan campuran HFC merupakan bahan alternatif pengganti HCFC yang merupakan alternatif pengganti CFC. Indonesia tidak memproduksi HFC. Seluruh kebutuhan HFC berasal dari impor. Beberapa jenisnya seperti ada AC, kulkas, busa, pencegah kebakaran atau fire suppress, aerosol, dan pelarut atau sulfat. Berikut adalah tabel dari ratifikasi amandemen Kigali. Bisa terlihat dalam tabel ini, setelah adanya amandemen ini, dari tahun ke tahun sudah mulai menurun. Ada 3 variabel di sini, ada alokasi impor, realisasi konsumsi HCFC, dan target konsumsi HCFC Protokol Montreal. Jadwal pengendalian konsumsi HFC di Indonesia akan dimulai dengan freeze atau pengembalian konsumsi ke baseline di tahun 2024 dan pengurangan konsumsi secara bertahap, yaitu 10% pada tahun 2029, lalu 30% pada tahun 2035, 50% pada tahun 2040, dan 80% pada tahun 2045. Senyawa HFC yang diatur dalam amandemen Kigali mencakup senyawa tunggal dan campuran. HFC merupakan bahan alternatif pengganti hidroklorofluorokarbon atau HFC yang merupakan alternatif pengganti klorofluorokarbon.
Indonesia tidak memproduksi HFC, seluruh kebutuhan HFC berasal dari impor. Beberapa jenis HFC yang paling banyak diimpor ke Indonesia yaitu HFC 134A, HFC 32, R410A, R404A, dan R407C. Sektor penggunaan HFC sangat bervariasi, antara lain air conditioning, refrigerasi, mobile air conditioning, busa, pencegah kebakaran, dan aerosol, serta pelarut atau solvent. Dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan zat-zat HCFC yang termasuk dalam bahan perusak ozon atau BPO, maka pembatasan penggunaannya pun perlu dilakukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan yang pertama adalah memaksimalkan penegakan kebijakan, lalu melakukan pembatasan ketat terkait surat pertimbangan teknis yang dibutuhkan untuk importasi HCFC, dan yang terakhir melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaporan yang dilakukan oleh produsen dan importir kepada Direktur Jenderal Pembina Industri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membatasi penggunaan zat-zat HCFC yang termasuk ke dalam bahan perusak ozon (BPO) adalah dengan mengganti zat-zat tersebut dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat kami berikan untuk dilakukan secara spesifik dan dengan detail. Pertama, identifikasi penggunaan HCFC yang masih dapat diganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi penggunaan zat-zat HCFC yang masih dapat diganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, dalam industri pendingin udara, HCFC dapat diganti dengan HFC atau hidrokarbon yang lebih ramah bagi lingkungan. Kedua, bisa dilakukan serangkaian sosialisasi alternatif pengganti HCFC. Setelah alternatif pengganti HCFC teridentifikasi, penting untuk melakukan sosialisasi tentang kelebihan dan kekurangan dari alternatif tersebut. Dalam hal ini, perlu melibatkan para pelaku industri, masyarakat umum, dan pemerintah agar dapat memahami betapa pentingnya mengganti penggunaan HCFC dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penyediaan informasi dan pelatihan juga dapat dilakukan selain sosialisasi sebagai penyediaan informasi dan pelatihan bagi para pengguna zat-zat HCFC yang kemudian akan diganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Tentu hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan alternatif dilakukan secara benar dan aman. Keempat, dapat dimuat dalam regulasi dan peraturan, misalnya dalam Permendag. Nah, pemerintah juga dapat membuat regulasi dan aturan yang membatasi penggunaan zat-zat HCFC. Misalnya, dengan memberikan insentif atau sanksi bagi perusahaan yang masih menggunakan HCFC atau memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang sudah mengganti penggunaan HCFC dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kelima, terakhir, dapat dilakukan pengawasan dan penegakan hukum. Penting untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan zat-zat HCFC yang masih melanggar regulasi dan peraturan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengintensifkan inspeksi dan audit di perusahaan yang masih menggunakan HCFC secara tidak sah dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Sehingga dalam keseluruhan, upaya mengganti penggunaan HCFC dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan perlu juga memperhatikan aspek ekonomi, teknologi, dan keberlanjutan. Sebab mengganti penggunaan HCFC dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan tentu memerlukan biaya dan upaya yang lebih besar. Namun, upaya tersebut perlu dilakukan demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia di masa depan. Kesimpulannya, hidroklorofluorokarbon atau HCFC tetap memiliki dampak negatif untuk lapisan ozon meskipun potensi yang ditimbulkan lebih rendah dibandingkan dengan klorofluorokarbon atau CFC. Dengan berbagai peraturan yang mendasari tentang penggunaan zat-zat perusak lapisan ozon, pada 2014 telah disahkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41
10/MIND/per/5/2014 yang mengatur mengenai penggunaan zat-zat hidroklorofluorokarbon. Dan jika melihat perkembangan total konsumsi HCFC dari tahun ke tahun pun belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Karena itu, penggunaan zat-zat HCFC perlu diberikan perhatian yang lebih dengan memaksimalkan upaya-upaya yang dibutuhkan untuk menghilangkan secara bertahap penggunaan zat HCFC.